Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas masalah penugasan atau assignment problem. Masalah penugasan ini adalah bagaimana kita menjodohkan atau memasangkan pekerja dengan pekerjaan yang tepat sehingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dapat seminimum mungkin. Biasanya satu pekerjaan, satu pekerja. Nah, ada dua sebenarnya masalah penugasan ini. Ada yang seimbang, ada yang tidak seimbang. Kalau yang tidak seimbang itu maksudnya jumlah pekerja dan pekerjaan itu beda. Nah, hari ini kita akan bahas masalah penugasan untuk kasus yang seimbang. Nah, salah satu metode yang sangat terkenal untuk menyelesaikan masalah penugasan ini adalah metode Hungarian. Ada dua fase ya. Jadi nanti ya sebagai gambarannya ini yang akan kita kerjakan. Jadi misalkan ada pekerjaannya ada 5, kemudian ada operator ya, atau pekerja itu ada 5 juga. Nah, ini masing-masing itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk tiap-tiap pekerja ya menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, kita ingin mencari cara bagaimana agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan seminimum mungkin. Nah, jadi ada dua fase ya untuk metode Hungarian ini. Fase yang pertama itu kita cari nilai minimum untuk masing-masing baris. Nah, kemudian nanti kita kurangkan setiap entry ya dari baris tersebut dengan nilai minimum masing-masing baris. Setelah itu kita juga cari untuk nilai minimum tiap-tiap kolom, kemudian kita kurangkan setiap entry dari kolom tersebut dengan nilai minimum masing-masing kolom. Nah, kita langsung aplikasikan ke soal kita tadi. Jadi untuk fase 1 ini masing-masing kita cari nilai minimum untuk baris pertama yaitu 6 ya. Jadi kita tulis di sini tambah kolom nilai minimum baris. Nah, jadi ini 6, ini 5, ini 5 juga, ini 8, dan ini 7. Oke. Nah, kemudian kita kurangkan masing-masing elemen ini ya dengan nilai minimum masing-masing baris. Maka kita akan mendapatkan 4, terus 6, 9, 6, 0. Kemudian yang ini 0, 9, 7, 7, dan 6. Kemudian yang ini 7, ini 9, 0, 2, 4. Kemudian yang ini 4, 0, 3, 4, dan 2. Terakhir 0, 6, 5, 4, dan 8. Nah, setelah itu ya kita cari nilai minimum untuk masing-masing kolom ya. Nah, jadi mana nih nilai minimum untuk masing-masing kolom ya, nilai minimum kolom ya. Nah, ini tentunya 0, 0, 0, 2, dan 0. Oke. Jadi ini kita kurangkan ya masing-masing ini dengan nilai minimum kolomnya. Maka kita akan peroleh 4, 0, 7, 4, 0. Tidak mengubah apapun ya. Ini juga ya kita copy and paste.
Kemudian ini. Nah, ini hati-hati ya, kurang 2. 4. Nah, ini kita copy and paste juga. Nah, dengan demikian selesai fase 1. Nah, sekarang kita ke fase 2 ya. Jadi fase 2 ini adalah kita ingin menentukan optimisasi dari problem. Jadi kalau bisa, kita nanti tarik garis dengan jumlah minimum untuk menutupi semua angka 0 dari matriks atau tabel kita. Nah, jadi yang ini tadi kan, jadi bagaimana caranya kita membuat garis yang jumlahnya minimum sehingga 0 ini bisa tertutupi. Nah, caranya adalah yang pertama kita scan baris. Kita nanti mulai dari baris pertama, kita tanya pertanyaan berikut ya. Apakah hanya ada satu angka 0 di baris tersebut? Nah, kalau iya, kita kotakin angka 0 tersebut ya, dan kita tarik garis vertikal atau ke atas melewati angka 0 tersebut. Jika tidak ya, maka kita lewati baris tersebut. Jadi kalau misalkan 0-nya ada 2 atau ada 3, maka kita lewatin atau kita skip. Kemudian setelah sampai ke baris terakhir, kita cek apakah semua angka 0 itu telah tertutupi garis. Kalau iya, kita lanjut ke langkah 2, tetapi jika tidak, maka kita scan kolom. Nah, scan kolom mirip dengan scan baris, hanya saja kita scan tiap kolom gitu ya. Pertanyaannya, apakah hanya ada satu angka 0 di kolom tersebut? Nah, jika iya, maka kita tandai angka 0 tersebut dengan kotak. Kemudian kita tarik garis mendatar atau horizontal melewati angka 0 tersebut. Jika tidak, maka kita lewati kolom tersebut. Udah, jadi ada scan baris, ada scan kolom. Scan baris buat garis vertikal, scan kolom buat garis horizontal. Nah, setelah melakukan scan terhadap kolom yang terakhir, maka kita cek apakah semua angka 0 itu telah tertutupi oleh garis. Ya, itu adalah langkah pertama. Nah, coba sekarang kita aplikasikan langkah 1 ini ya di tabel kita tadi. Jadi kita akan lakukan scan baris ya. Jadi kita mulai dari baris pertama. Apakah angka 0 itu satu-satunya? Ternyata iya. Nah, ini 0 kan. Kalau kita scan baris pertama ini, oh ternyata angka 0 ini satu-satunya. Berarti kita beri kotak dan kita buat garis yang vertikal. Kemudian kita scan baris kedua. Kita lihat, oh di sini 0 satu-satunya, berarti kita beri kotak, kita buat garis vertikal ya. Nah, kemudian ketika kita scan baris yang ketiga, ada 2 angka 0, berarti kita lewati, kita skip. Kemudian scan lagi baris keempat, oh ada 1, berarti kita buat garis vertikal. Nah, itu adalah scan baris. Oke. Nah, sekarang kita kebalikannya, scan kolom ya. Jadi kita mulai dari kolom yang ini. Apakah ada 1 angka 0? Iya. Berarti kita beri kotak dan kita buat garis yang horizontal. Nah, sekarang ke langkah 2 ya. Apakah jumlah tanda kotak itu sudah sama dengan jumlah baris dari matriks? Kalau iya, berarti langkah 5 alias optimal. Tetapi kalau tidak, kita ke langkah 3. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata jumlah kotaknya ada 4, sedangkan jumlah baris kita itu ada 5 ya, berarti dia belum optimal. Untuk itu kita pergi ke langkah 3. Nah, langkah 3 ya, kita identifikasi nilai minimum dari masing-masing entry yang belum tercoret. Nah, yang ini ya. Jadi nanti yang belum tercoret itu ini dan ini. Yang lain sudah tercoret. Nah, ini kita disuruh menambahkan ya, setelah mencari mana sih nilai minimumnya gitu ya. Kalau di sini tadi berarti nilai minimumnya 2 ya. Ini yang paling minimum kan 2 ya. Nah, jadi nanti kita akan tambahkan
entry yang berada di perpotongan baris itu dengan nilai minimum. Kemudian kita kurangkan entry yang belum tercoret itu dengan nilai minimum, ya. Kemudian entry yang lain itu tetap sama, ya. Setelah itu nanti kita pergi ke langkah 1. Oke, coba kita kerjakan. Jadi kita lihat di sini tentunya nilai yang minimum dari ini dan ini itu adalah 2, ya. Oke, jadi entry minimum itu adalah 2. Nah, jadi yang berada di perpotongan ini itu kita apakan? Ya, kita tambahkan dengan 2. Sementara itu yang ada di sini kita kurangkan 2, ya. Maka hasilnya adalah, nah yang ini tetap tambah 2, tetap ini tetap tambah 2, tetap kurang 2 ya, tetap, ya. Kemudian ini kurang 2, tetap, ya. Kemudian ini tetap tambah 2, tetap. Nah, setelah ini kita kembali ke langkah 4, ya. Kita kembali ke langkah 1, artinya kita harus mulai lagi untuk scan baris, scan kolom. Nah, jadi kita scan baris ini, apakah ada 1 angka 0? Iya. Nah, kita coret vertikal. Yang ini 1 juga, nah kita buat vertikal. Yang ini ada 2, kita skip, ya. Yang ini ada 2, kita skip juga. Yang ini ada 1, ya, kita buat seperti ini, ya. Kemudian kita scan kolom, ya. Yang ini hanya ada 1, 0, berarti kita tandai dan kita buat garis yang horizontal. Kemudian yang ini juga cuma ada 1, kita buat garis yang horizontal. Kemudian kita tanya lagi, ya, di langkah 2, ya, apakah jumlah kotak ini sudah sama dengan jumlah baris, dan ternyata hasilnya iya, ya. Nah, berarti kita langsung ke langkah 5, ya. Jadi langkah 5 adalah solusi optimal adalah semua entry yang ditandai dengan kotak. Nah, untuk itu ini adalah solusi optimalnya, ya. Nah, jadi kita bisa lihat, ya, di sini pekerjaan 1, ya, itu oleh operator 5, ya. Pekerjaan 2 oleh operator 1 dan seterusnya, ya. Kita boleh buat tabel optimalnya. Jadi boleh ini pekerjaan, kemudian operator, gitu, ya. Jadi pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5, ya. 1 oleh operator 5, 2 oleh operator 1, 3 oleh operator 3, 4 oleh operator 2, dan 5 oleh operator 4. Nah, kalau ditanya waktunya, ya, solusi optimalnya waktunya. Nah, kita lihat, ya. Ini bukan 0 waktunya, ya, tetapi kita lihat di tabel awal tadi, ya. Jadi ini nih berkenaan dengan ini 6, ya. Jadi ini kita tulis 6. Kemudian ini posisinya ini 5, ya. Kemudian yang ini 5, ya. Kelihatan, ya, bahwa ini ini gitu, ya. Ini. Kemudian ini, ya. Dan ini, ya. Jadi kita punya 6, 5, mana lagi nih?
5 lagi, kemudian 8, dan terakhir 11 ya. Nah, kalau kita jumlahkan totalnya adalah ya 35. Jadi itulah solusi optimalnya. Jadi demikian ya, hari ini kita udah membahas metode Hungarian ya untuk menyelesaikan assignment problem.